Oke, shalom semuanya. Bisa dengar suara saya? Oke, bisa ya. Shalom. Kenalan dulu ya kita ya. Karena Lause belum kenal dengan kalian juga. Kita kenalan dulu. Nama saya Lause Cikyong. Namanya Cikyong, biasa dipanggil Lause Cikyong ya. Ini Lause Cikyong yang ganteng ya. Ganteng apa tidak, teman-teman? Ganteng ya. Nah, hari ini Lause senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian merayakan Happy Day. Ini adalah pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan baik, amin. Tuhan baik. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul Jesus in Me. Nah, kita sama-sama baca dulu yuk ayat firman Tuhan kita, ayat tema kita. Kita baca di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Lause akan bacakan untuk kalian semua di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi Lause akan bacakan untuk kita semua. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ternyata Paulus berkata demikian. Rasul Paulus berkata, dia hidup tapi bukan dia sendiri yang hidup. Nah, teman-teman, kalau kalian sekarang bisa hidup karena ada nafas. Kita bernafas, kita hidup. Di dalam kita ada jantung, ada hati, ada paru-paru, ada perut, bahkan ada makanan ya yang kita makan ada di dalamnya. Hei, kita hidup ternyata bukan hanya karena kita bisa bernafas dan kita ada makanan. Ayat ini berkata, aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Hah? Bukan dia sendiri yang hidup. Berarti ada lagi yang lain yang hidup di dalam dirinya. Maksudnya apa? Bukan dia sendiri yang hidup. Nah, maksudnya seperti kayak gini. Lause akan coba jelaskan lewat bonekanya Lause. Nah, teman-teman, Lause punya sebuah boneka. Coba perhatikan baik-baik bonekanya Lause ya. Tunggu sebentar. Ah, ini dia bonekanya Lause. Hei, kok dia lihat-lihat? Saya halo dulu sama teman-teman semua di sini. Halo teman-teman. Halo. Hei, sudah. Ternyata dia bisa bicara ya. Halo ya. Kita kenalan ya sama dia ya. Kita mau kenalan boleh nggak? Boleh, kita boleh kenalan kok. Oke, siapa nama kamu? Teman-teman mau tahu nama saya ya? Dengarin ya. Oke, kami mendengarin nih. Di telinganya sudah siap nih. Udah ditiup telinganya Lause. Oke, siapa nama kamu? Nama saya adalah Dodi. Hah? Nama kamu siapa? Dodi. Dodi? Bukan Dodi, tapi Dodi. Oh, nama dia adalah Bobby sebenarnya. Cuma dia tidak bisa ngomong D ya. Iya, nama saya jadinya Dodi. Hei, teman-teman, si Bobby kok bisa bicara ya? Padahal dia boneka. Hei, Bobby, kamu kok bisa bicara? Iya, saya bisa bicara. Kan saya bisa nyanyi. Hah? Bobby bukan hanya bisa bicara, ternyata Bobby juga bisa nyanyi. Teman-teman, mau dengar Bobby nyanyi nggak? Oke, kita dengerin Bobby nyanyi ya. Coba aja, Bobby mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Happy. Hah? Mau nyanyi lagu Happy ternyata. Coba nyanyi, bagaimana lagunya? Dengerin ya kawan-kawan ya. Dodi mau nyanyi ya. Happy. Kok jadi Happy? Oh iya, salah. Happy. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan dong untuk Bobby. Bobby bisa nyanyi. Bagus sekali Bobby nyanyinya. Bobby, kamu kok bisa bicara, bisa nyanyi, bisa ngomong. Kamu bisa sedih nggak? Juga bisa sedih kalau dimarahin. Bobby bisa sedih, bisa senang, bisa nyanyi, bisa
Macam-macam. Kok bisa? Kenapa kok Bobby bisa bicara? Bisa makan. Owi bisa bicara karena ada Lao Tzu-Chikyong. Bobby bisa bicara karena ada Lao Tzu-Chikyong. Yang benar. Iya, Owi bisa bicara karena Lao Tzu-Chikyong. Masa karena Lao Tzu-Chikyong? Ini Lao Tzu-Chikyong bicara, ini Bobby bicara. Bagaimana kok bisa? Kok bisa? Ya bisa karena Lao Tzu-Chikyong yang bicara. Nah, teman-teman, Bobby ini bisa bicara karena siapa? Ada Lao Tzu-Chikyong. Mau lihat buktinya? Nih, Lao Tzu lihat kan rahasianya. Bobby ini ternyata boneka. Coba lihat. Jangan lihat, jangan ngintip Bobby-nya ya. Bobby ini ternyata bisa bicara karena jangan ngintip. Bobby ini bisa bicara karena ada Lao Tzu-Chikyong, tangannya Lao Tzu-Chikyong di dalam. Tangannya Lao Tzu-Chikyong yang bicarain, yang gerakin. Makanya Bobby bisa bicara. Iya, Lao Tzu-Chikyong yang gerakin. Nah, kalau Lao Tzu-Chikyong tidak gerakin, dia tidak bicara. Coba lihat sekarang. Ayo Bobby bicara. Ayo, bisa bicara. Kok bisa? Iya, karena suaranya dari Lao Tzu-Chikyong. Ternyata di dalamnya Bobby bukan hanya Bobby sendiri yang hidup, tapi ada Lao Tzu-Chikyong yang hidup di dalam kehidupan Bobby. Akhirnya Bobby bisa bicara, Bobby sih bisa nyanyi. Kalau tidak ada Lao Tzu-Chikyong tutup mulut, Bobby bisa bicara nggak? Coba kita buktikannya. Lao Tzu-Chikyong nggak tutup mulut. Aduh. Ternyata Bobby nggak bisa bicara. Kalau Lao Tzu-Chikyong tutup mulut, Bobby nggak bisa bicara. Iya, gimana suaranya nggak? Bobby bisa bicara karena ada Lao Tzu-Chikyong, maka Bobby bisa bicara. Teman-teman, Paulus juga berkata demikian. Dalam hidupnya, ternyata bukan dia lagi sendiri yang hidup, tapi ada hidup yang lain, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau dalam diri kita tidak ada Tuhan Yesus yang hidup, bagaimana? Wow, kalau tidak ada Yesus yang hidup, maka kehidupan kita bisa dikuasai oleh yang pertama, diri kita sendiri. Kalau kita dikuasai diri kita sendiri, bahaya. Coba bayangkan, Bobby tanpa tangannya Lao Tzu-Chikyong. Dia nggak hidup. Nah, kalau dia bisa hidup sendiri, aduh, bahaya. Tiba-tiba Bobby bisa nongol, bisa ngomong. Alah, tenan. Waduh, itu bukan Lao Tzu hidupin, dia hidup sendiri. Itu bahaya. Kadang-kadang nih, adik-adik juga seperti kayak gitu. Dikuasai bukan sama Tuhan, tapi diri sendiri. Apa maunya kalian? Makan semaunya, tidak pikirkan orang lain. Itu tidak boleh. Apalagi kalau kita dikuasai oleh si jahat, iblis. Itu lebih buruk lagi. Kita maunya melakukan dosa, marah-marah, kemudian kita bohong. Itu tidak boleh. Harus hidup kita ini dihidupi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya Yesus bisa hidup dalam diri kita? Lao Tzu bawa satu gambar. Coba lihat. Teman-teman, apakah teman-teman bisa lihat gambarnya Lao Tzu? Bisa apa tidak? Bisa ya? Kalau bisa kasih jempol. Oke. Nah, Lao Tzu punya gambar nih. Gambar Lao Tzu ini gambar sebuah rumah. Rumah siapakah ini? Yuk coba sama-sama kita ketok pintunya. Tok. Ada siapa? Rumahnya siapa ini? Kita buka rumahnya. Ada pintunya. Rumahnya siapa? Ada tanda tanya besar. Rumahnya di dalamnya, coba teman-teman lihat. Waduh, kotor sekali. Banyak sekali kotoran. Banyak sampah. Rumahnya banyak sampah. Ini rumah siapa yang banyak sampah? Yuk coba kita sama-sama buka gambarnya. Kita lihat di dalamnya. Ternyata ini rumah, salah satu rumah ini adalah milik seorang perempuan. Rambutnya panjang, matanya galak, mulutnya monyong.
Nama dia adalah Ani. Ani punya rumah kotor sekali. Di dalamnya kotor. Sebenarnya rumah kita bukanlah rumah yang kelihatan, tapi di dalam hati kita itulah rumah kita. Rumahnya si Ani kotor sekali. Kok bisa kotor sekali? Pasti si Ani jorok. Bukan hanya jorok, si Ani juga suka melakukan dosa karena dia dikuasai oleh sampah-sampah ini. Si Ani sampai matanya pelotot, mulutnya monyong, hatinya banyak sekali dosa. Mungkin dia pernah bohong, lawan mama, lawan papa. Aduh, ini semua kayak sampah. Coba bayangkan kalau kita simpan sampah di mana-mana, apa jadinya? Kotor, jorok, bisa jadi penyakit. Sampah harus dibersihin. Dalam hati kita harus dibersihkan. Jangan dikuasai oleh dosa. Jangan dikuasai oleh diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bersihkannya? Nah, si Ani coba bersihinnya dengan sapu. Dia punya sapu. Dia sapu rumahnya. Tapi bersih nggak bersih? Kalau sapu untuk membersihkan kotoran bisa saja yang kelihatan. Tapi hatinya bisa apa tidak? Nggak bisa. Dia pakai sabun. Dia cuci pakai sabun, sikat pakai sabun. Apakah bisa bersih? Ternyata juga tidak bisa bersih. Kenapa? Karena dosa diri kita tidak bisa dibersihkan lewat sabun. Jadi harus bagaimana? Menjadi pertanyaannya. Cara kita bersihkan hati kita harus diisi oleh siapa? Coba kira-kira. Harus diisi oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya diisi oleh Tuhan Yesus? Kita harus datang sama Tuhan Yesus. Lewat apa kita datang? Lewat doa. Kita minta Tuhan Yesus ampuni setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus, jangan aku hidup karena dosa aku, tapi aku harus hidup karena Tuhan Yesus. Nah, kita undang Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Masuk dalam hati kita, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah Ani jadi bersih, jadi putih. Tadinya hitam, sekarang putih bersih. Karena ada apa? Ada Tuhan Yesus. Ani matanya juga sudah tidak merotot-merotot lagi, tapi dia senyum sampai matanya sipit tidak kelihatan. Kok bisa jadi senang? Karena ada Yesus di dalam hatinya. Artinya apa? Artinya Ani sudah percaya kepada Tuhan Yesus dalam hatinya. Adik-adik, teman-teman juga harus demikian. Dalam hati kita, dalam hidup kita, jangan dikuasai oleh dosa. Jangan dikuasai oleh diri kita sendiri. Tapi kita harus izinkan Yesus masuk dalam hati kita. Kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Hanya Yesus yang berkuasa dalam diri kita. Kita kalau mau lakukan sesuatu, kita berdoa dulu. Tanya sama Tuhan Yesus. Contohnya kita mau belajar, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saya mau belajar. Tolong saya supaya saya pintar. Mungkin waktu kalian belajar, karena kalian berdoa, di dalam diri kalian ada Yesus yang menguasainya. Ada dalam diri kalian Jesus in me, di dalam aku. Hanya bukan lagi kalian sendiri yang belajar. Mungkin kadang-kadang kalian bisa lupa, tidak bisa. Tapi karena ada Yesus dalam diri kalian, Yesus akan menolong kalian. Mungkin kalian lagi marah, pingin marah sekali, karena mungkin barang kalian mainan kalian disobek, pelajaran kalian disobek sama dedek atau orang lain. Kalian marah sekali, atau marah dikuasai oleh diri sendiri. Kalian ingat, dalam diri kalian tidak boleh hanya dikuasai oleh diri kalian, harus ada Yesus yang menguasainya. Kalian berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku lagi mau marah. Tuhan Yesus, tolong aku supaya aku jangan marah-marah. Tuhan Yesus akan datang tolong kita. Seperti lagu yang tadi kalian nyanyikan. Kalau Jesus in me, Yesus di dalam aku, maka ada damai. Damai itu tidak marah-marah, ada sukacita, ada senyuman. Bukan hanya sedih, bukan hanya nangis, tapi ada sukacita. Karena siapa? Ada Yesus dalam diri kita.
seperti tadi Bobby juga. Sekali lagi, Bobby, bonekanya Lau Sejigyong. Dia bisa hidup karena Lau Sejigyong yang hidupkan dia. Kalau Lau Sejigyong tangannya tidak ada, tidak di dalamnya Bobby, apa yang terjadi pada Bobby? Bobby nggak bisa hidup. Harus ada tangannya Lau Se masuk ke dalam dirinya Bobby, di dalamnya Bobby, akhirnya Bobby baru bisa hidup. Begitu juga dengan kehidupan kita, harus ada Yesus yang hidupkan kita. Kita undang Yesus masuk dalam diri kita, sehingga kita dikuasai oleh Yesus. Yesus akan tolong kita melakukan hal-hal yang baik. Benar nggak Bobby? Benar. Kalau saya tidak ada Lau Sejigyong, maka saya tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong. Kalau ada Lau Sejigyong, baru saya bisa ngomong. Bagus nggak Bobby-nya? Bisa ngomong? Bagus, bisa ngomong. Karena siapa? Karena ada Lau Sejigyong. Begitu juga dengan hidup adik-adik. Hidup adik-adik mau jadi anak yang hebat, mau jadi anak yang bagus, undang Yesus masuk dalam hatimu. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita lewat doa. Ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Maka Tuhan Yesus akan segera masuk dalam hati kalian, kemudian hidup dalam kalian. Kalian dikuasai oleh Tuhan Yesus, akhirnya menjadi anak yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yeay! Adik-adik, Bobby ternyata mau nyanyi lagi satu lagu untuk kalian. Mau dengarkan? Oke, Yesus. Bobby mau nyanyi lagu apa? Ya, mau nyanyi lagu Yesusku panggil. Wah, Bobby mau nyanyi lagu Yesusku panggil. Kita sama-sama dengerin ya. Oke, silakan nyanyi Bobby. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku, intin menuntun di setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Wah, Bobby nyanyinya bagus ya. Mau kita sama-sama nyanyi bersama dengan Bobby. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun di sepanjang hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita coba sama-sama nyanyi. 1, 2, 3. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun di setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun di setiap langkahku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Wah, nyanyinya Bobby bagus banget ya. Bobby bernyanyi mohon Yesus masuk dalam hatinya untuk memimpin, menuntun hidupnya, sehingga hidupnya bisa dikuasai oleh Yesus dan dosanya diampuni. Teman-teman, apakah kalian mau dosa kalian diampuni? Apakah kalian mau Yesus masuk dalam hati kalian, masuk dalam diri kalian? Kalau mau, ikutin Lause berdoa. Ayo kita tutup mata, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa. Ikutin Lause berdoa ya. Ikutin Lause berdoa. Bilang, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya percaya Yesuslah juru selamat saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya pernah berdosa. Hati saya pernah kotor. Bersihkanlah saya. Kuasailah saya. Tolonglah saya. Supaya saya menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus
sudah ada dalam hati saya, sudah dalam hidup saya tidak sendiri lagi, dan bukan saya sendiri lagi yang hidup dalam diri saya, melainkan Tuhan Yesus yang hidup dalam saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Oke, semua kita sudah berdoa. Nah, Bobby juga sudah berdoa. Sudah, Bobby juga sudah berdoa. Bobby kan berdoa karena Laos Cikiong yang berdoa. Oh iya, Laos Cikiong berdoa, maka Bobby berdoa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dengan Laos Cikiong dan Bobby. Dadah. Sampai ketemu lagi.